Cah ayu mrene, aku njuk getihmu titik ae. Kembali lagi di channel Bercerita. Kali ini kita akan bercerita tentang kisah nyata yang ditulis oleh Ed Siskanovi dengan judul Lemah Kuburan. Pak Rofik dan keluarga baru saja pindah dari kota ke sebuah desa yang berada di selatan kota Jember. Kebetulan beliau adalah seorang dokter yang ditugas tempatkan di sana. Pak Rofik diberi fasilitas rumah dan kendaraan sepeda motor untuk mempermudah kehidupan di sana. Selama bertugas di sana selama setahun, beliau memang menjadi dokter pengganti sementara. Ya, karena perannya sebagai pengganti dokter Bayu selama setahun di sana, akhirnya pihak desa memberikan rumah yang sudah tidak pernah ditinggali oleh pemiliknya. Entah si pemilik kemana, namun rumah itu sudah diamanahi untuk ditempati oleh tamu desa jika berkunjung ke sana. Nah Rofik, ini kunci rumah jenengan. Nanti ada sepeda motor biar diantar Tarpin ke sana, ucap Pak Lurah. Pak Rofik yang saat itu senang dengan sambutan warga di sana menjadikan dirinya semakin semangat untuk mengemban tugas menjadi dokter puskesmas. Ya, walau hanya setahun. Tiba di ujung jalan, Pak Rofik beserta istrinya melihat sebuah rumah yang jarak antara rumah warga lainnya agak jauh, kurang lebih berjarak 50 meter. Rumah itu sendiri, hanya Mbah Jainul yang menjadi tetangga dekat mereka. Saat memasuki pagar rumah, hawa aneh terasa. Yah, kok perasaan gak enak ya? Rumah sih bagus, tapi saat aku buka pagar kayak gimana gitu, ucap Fitri, istri Pak Rofik. Pak Rofik saat itu hanya tersenyum melihat istrinya dan berkata, "Itu cuma perasaanmu saja, ayo masuk," ucapnya. Tak terasa, ternyata Fitri merasa aneh saat itu. Dia seperti merasakan ada orang yang sedang memperhatikannya saat itu. Dia pandangi sekeliling tempat itu. Benar saja, di balik pohon ada seseorang yang sedang mengintip. Tak lain adalah Mbak Jainul. "Yah, itu siapa?" ujar Fitri. Pak Rofik yang saat itu spontan mencari, kemudian mengarahkan wajahnya ke arah yang ditunjuk Fitri. Kemudian Pak Rofik tersenyum. "Oh, itu tetangga kita, namanya Mbak Jainul. Udah, jangan khawatir, orangnya baik kok. Sebelumnya aku sudah bertemu." Fitri yang saat itu sudah merasakan hal yang aneh dan sedikit cemas hanya mengikuti perkataan suaminya. Fitri merasakan ketika melihat rumah itu seperti melihat pendosa atau salah satu tempat untuk menaruh keranda mayat di kuburan. Rumah itu seperti angker saja baginya. "Besok kita mulai menata ruang dan membersihkan rumah ini ya. Karena kemarin kamar di atas sudah aku rapikan dan dibersihkan. Kita bisa tidur di sana," kata Pak Rofik. Fitri saat itu hanya mengikuti arahan suaminya dan sedikit sekali mengeluarkan kata-kata. Keesokan harinya, Pak Rofik berangkat ke puskesmas. Hanyalah Fitri sendiri di sana. Dia memulai aktivitas untuk membersihkan ruang bawah dan halaman. Namun, ketika dia membersihkan halaman, tiba-tiba Mbak Jainul menghampirinya. "Duk, sedang bersih-bersih ya? Mampir ke rumah. Kebetulan saya tinggal dengan cucuku. Dia sudah mau lulus SMK sebentar lagi," ucap Mbah Jainul. Fitri yang saat itu ragu-ragu akhirnya memberanikan diri untuk menghampirinya. "Nggih Mbah, kenalkan saya Fitri, istrinya Pak Rofik," ucapnya dengan tersenyum. Fitri memang bukan orang yang gampang dekat dengan orang lain. Sifatnya yang pendiam dan susah ditebak menjadikan dirinya agak dijauhi oleh orang-orang yang mengenalnya. Usai perbincangan itu, Fitri mendengar suara benda berjatuhan di dapurnya. Mbah Jainul yang saat itu terkejut hanya terdiam dan memperhatikan lurus ke arah jendela dapur.
Fitri yang saat itu mendengar langsung berlari dan melihat apa yang terjadi. Dia melihat peralatan di dapurnya sudah bergeletakan di tanah dan ada juga yang pecah. Memang sedikit aneh, apa yang terjadi sungguhlah di luar akal pikiran Fitri saat itu. Mbah Jainul mengikuti Fitri masuk ke dalam rumah dan mendapati dapur sudah porak-poranda. "Gusti, adoh nomolo, tekak no slamet," ucap Mbah Jainul, yang artinya, "Ya Allah, jauhkan malapetaka, datangkan keselamatan." Dengan meninggalkan Fitri sendiri yang bingung dengan apa yang terjadi. Waktu berlalu, Fitri melupakan apa yang terjadi saat itu. Ia memilih tidak menceritakan kepada Pak Rafiq suaminya, karena melihat kondisi suami yang sangat letih dan tidak memungkinkan untuk menceritakan kejadian di luar logika. Pak Rafiq bukanlah tipe orang yang percaya pada hal gaib. Namun, setelah kejadian itu, hal serupa juga sering terjadi ketika waktu akan memasuki badak maghrib dan hampir subuh. Prang! Suara benda jatuh dari dapur. Fitri yang saat itu terkejut langsung bangun dari tempat tidurnya. Pak Rafiq yang saat itu tidur pulas, ia tinggalkan. Fitri dengan pelan-pelan turun ke bawah. Dia perhatikan setiap sudut rumah itu. Aneh, mengapa seperti bukan rumahnya saat itu? Seperti asing baginya saat turun ke bawah. Dia mencoba menghidupkan lampu, namun lampu dengan sendirinya tidak ada satupun yang bisa menyala. Untung saja ada senter yang memang digantung pada tembok tangga. Ya, untuk jaga-jaga saat lampu mati atau kondisi darurat. Ia ambil senter itu dan mulai menyorot tiap sudut ruangan. Saat dia menginjak lantai ruang bawah, dia merasa aneh karena kakinya sedikit basah. Dia tetap menyoroti setiap sudut ruangan dan bergegas ke arah dapur. Ia khawatir rumahnya dimasuki maling. Tiba di dapur, dia mencoba menyalakan lampu lagi, tapi tetap saja tidak bisa menyala. Lampu senter tiba-tiba konslet. Tak disadari Fitri sesuatu yang berdiri di belakangnya. Akhirnya senter menyala. Namun ada sesuatu yang membuat mata Fitri terbelalak. Ketika senter menyorot ke sudut kanan dapur yang mana terlihat sosok pocong hanya separuh badan dan bagian badannya lagi tenggelam ke bawah. Dia melihat dapur saat itu berubah menjadi tanah. Tangan Fitri sudah gemetaran dan keringat dingin keluar dari tubuhnya. Dia mencoba mengarahkan senter itu ke sudut itu. Namun, di sana tidak ada apa-apa. Kemudian terdengar suara dari belakangnya. "Pergi!" Saat Fitri menoleh, pocong dengan wajah hancur sedang tertawa kepadanya. Fitri langsung menjerit. Pak Rafiq yang pulas kemudian terbangun dan berlari ke bawah. Dia mendapati istrinya sudah menjerit ketakutan di bawah meja makan. Pak Rafiq segera memeluknya. "Istighfar sayang, istighfar, sudah," ucap Pak Rafiq. Kejadian itu kemudian berlalu. Pak Rafiq masih kekeh dengan pendiriannya. Istrinya hanya sedang banyak pikiran sehingga membuat dia halu. Fitri tetap dengan keyakinannya bahwa rumah itu menyimpan sesuatu. Hingga suatu ketika, tepat 3 bulan mereka tinggal di sana, hal aneh terjadi lagi. Malam itu, tepat hari Kamis malam Jumat Legi, Pak Rafiq dan Fitri berpapasan dengan Mbah Jainul. Mbah Jainul yang melihat Fitri seketika berkata, "Nanti jangan turun ke bawah sampai pagi hari. Saya hanya mengarahkan agar bisa selamat," ucap Mbah Jainul. Malam tiba, Pak Rafiq merasa pundaknya sangat berat sekali. Hal itu dia rasakan mungkin penyebabnya hanya pikiran batinnya. Memang selama ini ada sedikit masalah di puskesmas, belum lagi di rumah yang hampir setiap hari dengan Fitri selalu berdebat karena hal sepele. "Sayang, buatin teh dong, tolong ya, jangan manis-manis," ucap Pak Rafiq. Fitri yang saat itu di kamar kemudian mengiyakan perintah suaminya. Dia pergi ke dapur dan membuatkan teh suaminya. Sunyi dan sepi, itu yang dia rasakan saat itu. Dia melihat jendela yang mengarah keluar.
Fitri terpaku dengan sesuatu yang memperhatikannya dari kejauhan. Dia tidak bisa melihatnya dengan pasti, karena memang saat itu kondisi di luar gelap. Akhirnya dia mengambil senter. Dia sorot senter itu keluar rumah. Ada yang berlari di balik pohon nangka. Fitri agak terkejut karena dia melihat sesosok yang bertubuh besar dan berbulu lebatlah yang berlari. Akhirnya Fitri bergegas mengambil teh dan hendak membawanya ke atas, takut keburu dingin. Tiba-tiba pintu dapur tertutup dengan sendirinya. Fitri terkejut bukan main. Kala pintu tak bisa dibuka dan lampu kemudian mati. Untung saat itu dia memegang senter. Tanpa dia sadari, teh yang dia bawa terjatuh dan pecahan beling mengenai kakinya. "Sayang, tolong buka pintu, aku kekunci," ucap Fitri sambil mendobrak pintu. Perasaannya sudah tidak enak lagi. Dia mulai menginjak sesuatu yang basah lagi di kakinya. Di sudut dapur, dia melihat sesuatu yang akan keluar dari tanah. Entah apa, dia mulai takut. Ternyata sebuah rambut keluar dari tanah itu. Fitri menjerit ketakutan lantaran dia melihat sosok yang keluar dari tanah itu berambut panjang dan wajahnya penuh dengan darah. "Cahayu, mrene, aku njuk getihmu titi ae," lirik sosok itu dengan mendekati Fitri, yang artinya, "Anak cantik, kesini, aku minta darahmu sedikit saja." Fitri hanya menjerit dan memukul-mukul pintu agar suaminya mendengarnya. Sosok itu menghampiri Fitri dan meraih kakinya. "Suwe aku ora mangan getih. Kene Cahayu, getih kentalmu gawe obat luweku selama iki," tegas sosok itu, yang artinya, "Aku sudah lama tidak makan darah, anak cantik. Darah kentalmu untuk obat laparku selama ini." Kemudian pintu terbuka dan Pak Raufik melihat Fitri akan ditarik sosok itu ke dalam tanah. Sontak Pak Raufik langsung menarik Fitri dan mengumandangkan azan. Hal itu dia lakukan agar sosok itu segera hilang dan benar saja. Kumandang azan ia ucapkan dan sosok itu panas. Sosok itu kepanasan dan berubah bentuk menjadi siluman ular yang berlidah panjang. Kemudian sosok itu masuk lagi ke dalam tanah itu. Suasana kemudian kembali normal kembali. Pak Raufik memeluk Fitri. "Maafkan aku sayang, selama ini tidak mempercayai kata-katamu," ucap Pak Raufik. Keesokan harinya, mereka bertemu dengan Mbak Jainul dan menanyakan sesuatu mengenai rumah yang ditinggalinya. "Bien omah kui dipangoni sama keluarga yang garis hidupnya bejo. Pak Samiun namanya. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar," ucap Mbah Jainul. Yang artinya, dulu rumah itu ditinggali sama keluarga yang bergaris hidupnya beruntung. Namanya Pak Samiun. Dia memiliki istri yang namanya Bu Khotimah dan 4 anak yang pintar. Saking beruntung hidupnya, dia sampai memiliki sawah dan lahan di mana-mana. Orangnya juga tidak pelit dan suka memberi. Petaka itu dimulai ketika dia memperkerjakan seorang pembantu di rumahnya. Namanya Warsina. Dia bekerja menjadi pembantu di sana. Aku juga mengenalnya. Dia awalnya orang yang baik. Entah mengapa tiba-tiba dia menjadi seperti itu. Kabarnya dia iri dengan keharmonisan rumah tangga Bu Khotimah dan anak-anaknya, karena nasibnya tak seberuntung mereka. Warsina memiliki suami yang suka mabuk-mabukan dan juga menghabiskan celengan Warsina. Anaknya yang semata wayang juga turun dari bapaknya. Jadi anak yang nakal. Tidak heran jika Warsina sering diperlakukan kasar oleh anak dan suaminya. Suatu hari, Pak Samiun niatnya cuma bercanda. Tidak ada niat serius melukai hati Warsina saat itu. Hanya bercanda, Pak Samiun bilang, "Oh alah, kalau kamu itu masih cantik, pasti kamu aku nikahi.
sayangnya kamu itu jelek. Ucapan itu yang membuat Warsina sakit hati kepada Pak Samiun dan semua. Sebuah ucapan biasa yang bisa menjadi malapetaka di kehidupan Pak Samiun. Warsina datang ke dukun terkenal di seberang desa. Dia meminta untuk membalaskan dendam kepada Pak Samiun dan keluarga. Akhirnya, dia diberi sebuah buntelan yang isinya lemah kuburan. Jadi, lemah itu dipendam di dapur sama Warsina, tanpa sepengetahuan Pak Samiun dan keluarga. Lemah itu pembawa sial untuk tempat tinggal Pak Samiun. Dulu Pak Samiun tiba-tiba usahanya bangkrut dan tanahnya di mana-mana dijual. Tak jarang juga aku mendengar beliau tukaran sama istrinya. Warsina setelah melakukan hal itu kemudian berhenti dan memutuskan kerja jadi TKW. Pak Samiun dan keluarga akhirnya pindah ke kota, memulai bisnis di sana, dan alhamdulillah sekarang mereka bisa mengembalikan lagi apa yang hilang. Rumah itu dipasrahkan ke kelurahan sama Pak Samiun, dibuat singgah untuk tamu yang berkunjung ke sini. Tapi tak jarang juga mereka melihat hal-hal aneh di sana. Bahkan dulu juga ada yang sampai pergelangan tangannya mau putus, dan untungnya cepat ketahuan dan langsung dibawa ke rumah sakit. Jadi seperti itu ceritanya. Makanya dulu Nak Rafiq aku suruh tidur di atas saja, jangan di bawah, karena saya khawatir lemah kuburannya dipendam di bawah. Buat jaga-jaga saja biar kejadian buruk tidak terjadi. Sejak kejadian itu, Pak Rafiq dan Fitri memutuskan pindah di dekat puskesmas. Mereka tidak bisa tinggal di rumah dinas karena rumah itu dijadikan unit tambahan untuk program pemerintahan desa selama setahun. Itulah kisah nyata yang berjudul Lemah Kuburan yang ditulis oleh Ed Siskanovi. Jangan lupa like, komen, dan subscribe untuk mengetahui cerita-cerita selanjutnya. Terima kasih.